Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 10. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Jika minggu lalu kita belajar tentang fungsi eksponensial, maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Berikut merupakan bentuk-bentuk dari persamaan eksponensial. Yang pertama yaitu bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Bentuk yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bentuk yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Bentuk yang keempat adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Bentuk yang kelima adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Bentuk yang keenam adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Kemudian bentuk yang terakhir adalah bentuk kuadrat, yaitu A dari A pangkat fx dikuadratkan ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Baik, kita mulai untuk sifat yang keempat. Karena kita kemarin telah mempelajari bentuk persamaan yang ke-1, 2, dan 3, kita lanjutkan untuk persamaan bentuk yang keempat, yaitu bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Dilihat di sini bilangan pokoknya berbeda. Di sini bilangan pokoknya A, yang ruas kanan bilangan pokoknya adalah B. Kemudian pangkatnya pun berbeda. Pangkat dari A adalah fx, kemudian pangkat dari B adalah gx. Oke. Untuk menyelesaikan persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, kita gunakan sifat berikut. Begini, yang pertama adalah ambil fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Di sini dilihat bilangan pokoknya berbeda dan pangkatnya berbeda. Nah, cara menyelesaikannya adalah diambil ketika bilangan pangkatnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena setiap bilangan A yang dipangkatkan 0 itu hasilnya akan sama dengan bilangan B yang dipangkatkan 0. Misalnya, 1 dipangkatkan 0 akan sama dengan 3 dipangkatkan 0. Nah, sehingga untuk menentukan nilai X yang memenuhi kedua persamaan tersebut adalah menyelesaikannya dengan cara pangkat A yaitu fx sama dengan 0 dan pangkatnya B yaitu gx sama dengan 0. Oke, kita langsung saja ke bentuk contoh soalnya ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya saja, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial berikut. Yang pertama, bentuknya adalah 6 pangkat X ditambah 1 sama dengan 7 pangkat X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Oke, ini kita lihat, bentuk ini merupakan bentuk yang keempat, di mana bilangan pokoknya berbeda, yaitu ini A-nya adalah 6, B-nya adalah 7, kemudian Fx-nya adalah X ditambah 1, dan Gx-nya adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Oke, bentuk yang keempat adalah A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx. Oke, penyelesaiannya adalah dengan cara mengambil Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0. Oke, sekarang kita tulis saja seperti ini. Ambil Fx sama dengan 0. Fx-nya kan ini, X ditambah 1, ini merupakan Fx. Dan Gx-nya adalah ini, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2, ini sama dengan 0. Kenapa? Karena 6 dipangkatkan 0 hasilnya akan sama dengan 7 dipangkatkan 0. Berapa? 6 pangkat 0 itu adalah 1, dan 7 pangkat 0 juga hasilnya 1. Sehingga penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Oke, di sini kita tulis fx sama dengan 0. Fx-nya adalah X ditambah 1, hasilnya sama dengan 0.
Sehingga kita bisa selesaikan di sini X sama dengan negatif 1. Ini baru fx. Dan yang kedua adalah gx sama dengan 0. Ini sesuai yang ini. Kita menyelesaikannya pakai yang ini. Oke. Gx sama dengan 0. Gx-nya apa sih? Ini dia, ini gx. Yaitu kita tulis x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Tinggal kita faktorkan saja. Kita peroleh yang dikali hasilnya 2, yang ditambah hasilnya 3. Berarti x ditambah 2 dikalikan x ditambah 1. Sehingga kita peroleh di sini x tambah 2 sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh di sini x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan, ini pindah ruas ke kanan, hasilnya adalah negatif 1. Oke, di sini kita peroleh ada x sama dengan negatif 1, ada x sama dengan negatif 1 ya, sama, dan ada x sama dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh jadi nilai x atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 1. Gini. Mudah ya? Oke, untuk lebih memahami contoh nomor 2. Contoh nomor 2 yaitu bentuknya. Soalnya adalah 7 dipangkatkan 5 dikurangi 3x sama dengan 3 pangkat x ditambah 2. Dilihat, A-nya ini adalah 7, A-nya 7, B-nya 3. Fx-nya adalah 5 dikurangi 3x, dan Gx-nya adalah x ditambah 2. Kita ingat lagi bahwa penyelesaian dalam bentuk 4 ini, yaitu adalah Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0. Mengapa? Sesuai yang tadi. Karena, kita tulis, karena 7 dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 3 dipangkatkan 0. Karena 7 pangkat 0 hasilnya 1 dan 3 pangkat 0 juga hasilnya 1. Sehingga kita selesaikan ini dengan Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0. Kita tulis di sini Fx sama dengan 0. Kita tulis Fx-nya adalah 5 dikurangi 3x sama dengan 0. Sehingga kita bisa selesaikan negatif 3x sama dengan 5 dipindah ruas kanan menjadi negatif 5. Sehingga bisa kita selesaikan x sama dengan negatif 5 dibagi negatif 3. Atau kita peroleh nilai x sama dengan 5/3. Ini baru fx sama dengan 0, padahal gx-nya juga sama dengan 0. Berarti kita tulis, dan gx sama dengan 0. Kita tulis di sini, gx-nya adalah x ditambah 2. X ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x sama dengan 2 dipindah ke ruas kanan, jadinya negatif 2. Selesai. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau x yang memenuhi adalah negatif 2 dan 5/3. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk persamaan bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima adalah persamaan eksponensialnya hx dipangkatkan fx sama dengan hx dipangkatkan gx. Jadi di sini bilangan pokoknya sama-sama hx, yang ruas kanan juga hx. Yang berbeda adalah pangkatnya. Pangkat yang pertama adalah fx dan pangkat yang kedua adalah gx. Oke. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial bentuk yang kelima ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah ketika fx sama dengan gx, jadi bilangan pangkatnya yang sama. Oke, dilihat. Di sini kan bilangan pokoknya sama-sama hx dan sama-sama hx atau fungsi h, ya kan? Nah, ini hasilnya akan sama ketika
pangkatnya itu sama. Oke, karena bilangan pokoknya sudah sama, mereka akan hasilnya kanan dan ruas kirinya bersama ketika pangkatnya juga sama. Jadi penyelesaian yang pertama adalah fx sama dengan gx. Pangkatnya harus sama dengan pangkat yang kedua. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu ketika bilangan pokok hx-nya itu sama dengan 1. Mengapa? Karena bentuknya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Ketika hx sama dengan 1, hasilnya akan sama. 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya akan 1 sama dengan 1 dipangkatkan berapapun. Sehingga kemungkinan yang kedua adalah hx sama dengan 1. Next. Kemungkinan yang ketiga adalah ketika bilangan pokoknya atau fungsi hx-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, di sini ada syarat. Asalkan negatif 1 dipangkatkan fx harus nilainya sama dengan negatif 1 dipangkatkan gx untuk nilai x yang memenuhi. Karena apa? Misal, kita cari hx sama dengan negatif 1. Maka kita kan akan mendapatkan nilai x. Nah, ketika nilai x-nya kita masukkan ke fungsi fx di sini, dan nilai x dimasukkan ke fungsi gx di sini, ketika dia tidak sama dengan, maka nilai x itu bukan merupakan penyelesaiannya. Mengapa? Karena, misal, di sini fx-nya kita peroleh genap. Negatif 1 dipangkatkan genap, hasilnya adalah positif 1. Nah, ketika kita cari nilai x-nya kita masukkan ke gx dan hasilnya ganjil, negatif 1 dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif 1, sehingga mereka tidak sama. Oke, maka nilai x yang diperoleh harus memenuhi syarat ini. Oke, kemungkinan yang terakhir adalah ketika bilangan pokoknya itu sama dengan 0. Gitu ya, bilangan pokoknya akan sama dengan 0 dengan syarat lagi. Syaratnya adalah fx dan gx keduanya harus bernilai positif, atau fx dan gx harus lebih dari sama dengan 0. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Oke, kita masuk contoh soalnya saja langsung. Contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial berikut. Persamaan eksponensialnya adalah x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11 dipangkatkan 2x ditambah 5 sama dengan x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11 dipangkatkan 5x ditambah 2. Oke, kita lihat bentuknya adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi bilangan pokoknya kan sama, ini hx. Fungsi h-nya adalah x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11. Ini juga sama kan? Nah, yang berbeda adalah pangkatnya. Pangkat yang pertama fx-nya adalah 2x ditambah 5. Kemudian gx-nya adalah 5x ditambah 2. Oke, kita ingat lagi. Untuk penyelesaian bentuk yang ke-5 ini ada 4 kemungkinan. Oke, ada yang pertama ini, fx sama dengan gx. Oke, jadi kita langsung selesaikan saja yang pertama. Yang pertama kita selesaikan adalah, kita tulis yang pertama. Nanya putih saja. Kemungkinan yang pertama adalah ketika pangkatnya itu sama, yaitu fx akan sama dengan gx. Oke, kita selesaikan. Fx-nya adalah ini kan, 2x ditambah 5. Kita masukkan saja. 2x ditambah 5 akan sama dengan gx. Gx-nya adalah 5x ditambah 2. 5x ditambah 2. Oke, kita selesaikan. Yang ada x-nya pindah ke ruas kiri, berarti 2x dikurangi 5x sama dengan 2 dikurangi 5. Oke, sehingga kita peroleh 2x dikurangi 5x adalah negatif 3x sama dengan 2 dikurangi 5 negatif 3. Atau kita peroleh nilai x sama dengan
1. Sudah. Ini adalah X yang pertama. Oke, kemungkinan yang kedua adalah ini, yang B. Ketika nilai HX sama dengan 1. Oke, kita selesaikan. Kemungkinan yang kedua adalah HX sama dengan 1. Oke, kita masukkan HX-nya, kan ini bilangan pokoknya. Oke, bilangan pokoknya adalah X kuadrat dikurangi 7X ditambah 11 sama dengan 1. Oke, satunya kita pindah ruas ke kiri, sehingga kita peroleh X kuadrat dikurangi 7X ditambah 11 dikurangi 1, yaitu 10. Hasilnya sama dengan 0. Sehingga tinggal kita faktorkan saja. Oke, yang dikali sama dengan 10, yang dijumlah sama dengan negatif 7. Berarti X sama dengan negatif 5 dikurangi negatif 5 kali X dikurangi 2. Karena negatif 5 dikali negatif 2 hasilnya adalah 10. Negatif 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 7. Sehingga di sini kita peroleh X dikurangi 5 sama dengan 0, atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga kita di sini peroleh X sama dengan 5 dan X sama dengan 2. Oke, ini adalah X1-nya 1 ya tadi. Kemudian berarti ini X2-nya adalah 5, X3-nya adalah 2. Baru menyelesaikan yang B. Masih ada C dan D. Oke, kita lanjutkan untuk kemungkinan yang D. Yang C itu adalah ketika bilangan pokoknya HX-nya sama dengan negatif 1. Asalkan negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Oke, kita selesaikan yang C. Yang C itu adalah ketika Hx sama dengan negatif 1. Oke, kita selesaikan. Hx-nya masih ini kan, bilangan pokok. Berarti Hx-nya adalah X kuadrat dikurangi 7X ditambah 11 sama dengan negatif 1. Kita selesaikan. X kuadrat dikurangi 7X, 11 ditambah 1 hasilnya adalah 12 plus 12 sama dengan 0. Oke, tinggal kita faktorkan. Di sini yang dikali hasilnya adalah 12. Kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 7. Berarti 3 dan 4. Berarti negatif 3 dan negatif 4. Negatif 3 kali negatif 4 hasilnya positif 12. Negatif 3 dikurangi negatif 4 hasilnya adalah negatif 7. Oke, di sini kita peroleh X dikurangi 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Oke, ini X2, ini X3, berarti ini X keempat dan ini X yang ke-5. Oke, dilihat bahwa di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 dipangkatkan Gx untuk nilai X yang memenuhi. Berarti kita harus cek apakah X sama dengan 3 dan X sama dengan 4 ini memenuhi bentuk yang ketiga ini. Oke, caranya berarti untuk nilai X, untuk X sama dengan 3, kita masukkan ke Fx. Fx-nya adalah apa tadi? 2x ditambah 5. 2x ditambah 5. Berarti F dari 3 hasilnya adalah X-nya diganti 3. 2 dikali 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 2 kali 3, 6 ditambah 5 hasilnya 11. Oke, X sama dengan 3 untuk Fx hasilnya adalah 11. Kemudian untuk Gx-nya berapa tadi? Ini toh 5x ditambah 2. Berarti G dari 3 adalah X-nya diganti 3. 5 kali 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 15 tambah 2 yaitu 17.
Sehingga kita peroleh ini kan, yaitu negatif 1 pangkat fx. Fx-nya adalah 11. Apakah dia sama dengan negatif 1 pangkat gx? Gx-nya adalah 17. Negatif 1 pangkat 11 hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 pangkat 17 hasilnya juga sama dengan negatif 1. Sehingga nilai X sama dengan 3 ini memenuhi. Gitu ya. Ini memenuhi ini. Nah, sekarang kita harus ngecek lagi apakah X sama dengan 4 ini akan memenuhi bentuk yang ini. Ya kan? Pokoknya ketika kita setelah menyelesaikan nilai Hx sama dengan negatif 1 yang ini, kan kita memperoleh dua nilai X. Ada X4 sama dengan 3 dan X5 sama dengan 4. Nah, dari dua ini kita harus cek lagi apakah dia memenuhi nilai ini. Fx, negatif 1 pangkat Fx, apakah sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Oke. Berarti sekarang kita masukkan, kita cek untuk nilai X yang kelima, yaitu X sama dengan 4. Oke, kita masukkan ke Fx. Fx-nya adalah 2X ditambah 5. Berarti F dari 4 hasilnya adalah 2 kali 4 ditambah 5, atau 8 tambah 5 hasilnya 13. Nah, untuk Gx juga sama, yaitu 5X ditambah 2. Berarti nilai G dari X sama dengan 4 adalah X-nya diganti 4. 5 kali 4 ditambah 2. Sehingga kita peroleh 5 kali 4 yaitu 20 ditambah 2 yaitu 22. Oke, 22. Oke, ingat, kita harus ngecek ketika dia hasilnya adalah negatif 1 pangkat Fx, hasilnya harus sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Gini kan? Nah, kita lihat. Kita masukkan negatif 1 pangkat Fx. Fx-nya kan 13. Oke, berarti negatif 1 pangkat 13. Hasilnya harus sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Gx-nya adalah 22. Nah, sekarang kita lihat. Negatif 1 dipangkatkan 13. Negatif yang dipangkatkan suatu bilangan ganjil hasilnya pasti negatif 1, ya kan? Nah, di sini negatif 1 dipangkatkan bilangan genap, hasilnya adalah genap. Positif, ya kan? Hasilnya positif. Negatif 1 tidak sama dengan 1, sehingga untuk nilai X sama dengan 4 ini dia tidak memenuhi, kan? Dia tidak memenuhi. Berarti di sini kita peroleh X4-nya, X sama dengan 3-nya ini memenuhi, sedangkan X sama dengan 4-nya ini tidak memenuhi atau tidak memenuhi. Oke, sejauh dari 3 kemungkinan A sampai C ini yang tadi, A sampai C, kita peroleh ada nilai X1, X sama dengan 5, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Ya, yang X sama dengan 4 ini tidak memenuhi karena ini. Nah, oke, sekarang masih ada yang keempat. Oke, yang keempat kita lanjut di slide selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk soalnya masih sama ya. Masih sama, bentuknya Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Oke, jika pada slide selanjutnya slide sebelumnya kita sudah menyelesaikan dari A sampai C, sekarang kita akan menyelesaikan untuk kemungkinan yang terakhir, yaitu yang gede. Oke, sekarang kita tulis dulu tadi kita peroleh X1 dari slide selanjutnya ya. Slide sebelumnya kita peroleh X1-nya sama dengan 1, kemudian ada X2-nya kita peroleh 5, kemudian ada X3-nya kita peroleh 2, kemudian ada X4-nya kita peroleh 3 ya. Oke, biar tidak lupa. Sekarang kita masuk untuk yang kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat yang gede itu adalah ketika bilangan pokok Hx-nya akan sama dengan 0. Namun di sini dilihat ada syaratnya lagi.
nilai fx dan nilai gx harus bernilai positif atau lebih dari 0. Oke, sekarang kita tulis di sini. Hx sama dengan 0. Hx-nya bilangan pokoknya ini kan. Ini. Berarti di sini adalah x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11 hasilnya sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Yang dikali hasilnya 11, yang dijumlah hasilnya negatif 7. Oke, kita bisa cari nilai x yang kelima. Kan ini sudah sampai x yang keempat ya. Berarti kita dari persamaan kuadrat ini otomatis kita dapat 2 faktor kan. 2 nilai x. Berarti kita akan mencari nilai x yang kelima dan nilai x yang keenam. X 5,6 kita cari menggunakan rumus ABC aja. Rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Oke, sekarang kita tinggal masukkan saja X yang kelima dan 6. Hasilnya adalah min B, B-nya adalah negatif 7, berarti 7 plus minus akar B kuadrat, berarti min 7 dikuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 11, dibagi 2A, dibagi 2 kali 1. Sehingga kita peroleh X 5,6 hasilnya adalah 7 plus minus akar negatif 7 kuadrat adalah 49 dikurangi 4 kali 1 kali 11, 44 dibagi 2. Kita peroleh di sini X 5,6 adalah 7 plus minus akar 5 per 2. Artinya apa? X yang kelima adalah kita peroleh X yang kelima adalah 7 ditambah akar 5 dibagi 2, atau X 6-nya adalah 7 dikurangi akar 5 per 2. Karena di sininya adalah plus minus ya, berarti nilainya yang pertama adalah yang positif dan yang kedua adalah yang negatif. Oke, belum selesai ya. Oke, kita belum selesai. Di sini ada syarat. Syaratnya adalah fx dan gx harus positif. Berarti kita masukkan untuk x sama dengan yang pertama 7 plus akar 5 per 2. Kita masukkan nilai fx. Fx-nya adalah 2x ditambah 5. Berarti kita masukkan f dari 7 plus akar 5 per 2. Sehingga kita peroleh 2 kali x-nya adalah 7 plus akar 5 per 2 ditambah 5. Oke, bisa kita selesaikan ya. Ini hasilnya berarti ini bisa dicoret ya, ini 2 dibagi 2 habis ya kan. Berarti tinggal 7 ditambah 5 yaitu 12 plus akar 5. Dia bernilai positif lebih dari 0. Kemudian gx-nya juga harus positif. Gx-nya adalah 5x ditambah 2. Berarti nilai G dari 7 ditambah akar 5 per 2 sama dengan 5 dikali 7 plus akar 5 per 2 ditambah 2. Hasilnya berapa? 5 kali 7, 35 ditambah 5 akar 5 per 2. Ini langsung ya. Plus 4. Ini 2. 2 ini kan sama saja 4 dibagi 2. Paham ya? Kita peroleh 35 tambah 4 yaitu 39 ditambah 5 akar 5 per 2. Dia juga bernilai positif lebih dari 0. Sehingga untuk X5 yaitu 7 ini
7 ditambah akar 5 per 2 itu merupakan penyelesaian. Sekarang kita harus cek lagi untuk yang ini, X sama dengan X6. Oke. Untuk X6 yaitu 7 dikurangi akar 5 per 2. Cek lagi untuk nilai fx dan gx-nya. F dari langsung saja ya, 7 dikurangi akar 5 per 2. Fx-nya adalah 2, x-nya diganti 7 dikurangi akar 5 per 2 ditambah 5. Oke, ini bisa kita sederhanakan. Berarti 7 ditambah 5 yaitu 12 dikurangi akar 5. Hasilnya juga masih bernilai positif. Oke, untuk gx-nya, g dari 7 dikurangi akar 5 per 2. Berarti 5 dikali 7 dikurangi akar 5 per 2. Ini ya, dari gx-nya kan yang ini, ditambah 2. Hasilnya adalah 35 dikurangi 5 akar 5 ditambah 4 per 2. Hasilnya 39 dikurangi 5 akar 5 per 2. Ini juga hasilnya masih positif, lebih dari 0. Oke. Sehingga kita peroleh X6 yaitu 7 dikurangi akar 5 per 2 itu juga merupakan penyelesaian. Sehingga kita bisa tulis di sini, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, di sini kan ada dari X1 sampai X4, berarti di sini terus di sini ada X5 dan X6. Karena ini semuanya memenuhi kan, ini memenuhi, ini juga memenuhi, sehingga kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah 1 2 3 2 3 5 ya kan, diurutkan. Kemudian ada 7 ditambah akar 5 per 2 dan 7 dikurangi akar 5 per 2. Ingat, di sini kan himpunan penyelesaian, berarti kan yang dicarikan X-nya. Oke, berarti yang dipakai adalah nilai X dari 1 sampai 5 sampai 6 ini yang memenuhi keempat syarat ini. Seperti itu ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini tentang persamaan bentuk eksponensial. Yang pertama adalah bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kemudian bentuk yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dan bentuk yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Oke, semoga video ini dapat membantu pemahaman kalian tentang bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Silahkan kalian pahami dan pelajari lagi. Lihat juga contoh soalnya. Kemudian untuk latihan soalnya silahkan kalian lihat di dalam Google Classroom. Silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar ya. Selalu semangat belajar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.